Betul, terima kasih Mas Andres. Yang lain pada kemana tuh? Pada ngilang ya? Bisa ya? Bisa dikreditkan. Ini PPN-nya. Bisa dikreditkan ya. Oke. Kemudian tanggal 20 Januari membeli tapi dalam negeri. Pembelian dalam negeri permadani. Boleh dikreditkan nggak? Ya boleh, sama dengan yang atas. Cuman bedanya yang atas itu apa namanya impor, yang ini dalam negeri. Berarti boleh. Nilainya 100 juta. Kemudian bisa dikreditkan? Bisa dong. Yang terakhir, beli mobil sedan. Pak, nomor 2 itu 100 M enggak sih, Pak? Eh, ya kebanyakan ya. Tak kurangi deh Mas, kebanyakan. Mau 100 M aja ya. Baik, Pak. Oke. Gini. Oke. Kebanyakan ya Mas ya. 1 M aja deh. Saya edit soalnya. Tapi sama dengan itu. 1 M aja ya, tak samain ya. Bisa dikreditin, oke. Terima kasih Mas. 13 Baik. Januari 2024. Ini pembelian sedan. DPP-nya berapa? 750 juta di Camry. Kira-kira beli sedan ini untuk kegiatan usaha berkaitan langsung atau enggak? Ini pertanyaannya langsung atau tidak loh ya. Kalau dibilang berkaitan, ada Pak berkaitan. Soalnya itu buat nyari apa namanya? Nyari investor, biar investor Pak percaya dan lain sebagainya. Bukan. Ini yang kita tanyakan adalah berhubungan langsung atau tidak. Jadi kalau tidak ada sedan, kamu nggak bisa produksi gitu. Apakah seperti itu? Tidak ya. Berarti Tidak, tidak Pak. ada, Tidak berkaitan, Pak. tidak berkaitan. Berarti tidak dapat dikreditkan. Kita taruh di sini. Bayar PPN-nya nggak bayar. Uangnya kita keluarin, dikeluarin. Tapi bisa menjadi pengurang nggak? Nggak bisa. Yang bisa menjadi pengurang hanya yang ini saja. Hanya 2 ini saja kita jumlah ya. Yang bisa menjadi pengurang hanya yang dapat dikreditkan saja. Yang saya kasih warna kuning. Jadi berapakah yang harus disetorkan ke kas negara? Berarti PK dikurangi PM. PK-nya berapa? PK-nya kita tinggal ambil dari sini.
PM-nya berapa? Kita tinggal ambil dari sini. Hanya yang bisa dikreditkan saja. Kata dikreditkan itu mengurangi gitu loh. Yang bisa dikurangi aja. Yang sebelah sini tidak bisa digunakan untuk pengurang. Maka ya abaikan. Kita ambil yang di sini saja. Pak itu kok PK PK-nya lebih kecil daripada PM kan hasilnya negatif. Di brevet sebelumnya karena PM-nya lebih gede dibalik jadi PM kurangi PK. Itu namanya kita sudah bayar 220 masih suruh bayar lagi gitu. Kalau dibalik kan angkanya menjadi positif lagi kan. Kalau positif kan kita harus setor kas negara. Berarti 220 kita bayarkan ke apa namanya supplier, kemudian karena salah kebalik ngitung di PPN-nya, kita masih harus setor lagi kekurangannya gitu. Itu namanya bikin bangkrut. Rumusnya tetap ya, mau PK-nya lebih gede atau PK-nya lebih kecil, rumusnya tetap sama, PK dikurangi PM. Berarti 40 dikurangi 220. Minus 179. Nah, minus 179 ini nanti di soal akan saya tanyain tambahan. Teman-teman merhatiin nggak? Kalau angkanya positif kan kita store kas negara ya. Kalau angkanya negatif seperti ini, itu artinya lebih bayar. Kalau lebih bayar, masih ingat nggak? Kita bisa minta ke kas negara. Bagaimana caranya? Ya tinggal masukin aja. Pertanyaannya, ini mau diminta, kalian kalau sebagai, tolong bayangkan sebagai orang yang sudah paham, sudah pernah lulus brevet, sudah pernah ketemu saya, pertanyaannya, ini kalau kalian ditanyain oleh owner bisnis, atau mungkin kalian sebagai ownernya, kalau ditanya pertimbangan, ini 179 ini bisa tak ambil nggak uangnya? Atau kalau seandainya pertanyaannya kalau bisa diambil, pakai cara apa? Itulah soal berikutnya yang saya tanyain ke teman-teman. Jawabannya ada di pasal 9 ayat 4 huruf C. Sebentar, tak cari undang-undangnya. Kita baca bareng-bareng di pasal 9 ayat 4. Pasal 9 ayat 4. Pasal 1, ini pasal 4 ya. Pasal 9, kita cari pasal 9. Ini pasal 9 ayat 4 huruf C. Nih. Pengembalian kelebihan pajak masukan. Kita sebelumnya ke situ dulu deh. Ini ke pasal 4 dulu. Di ayat 4 dulu. Apabila dalam suatu masa pajak,
pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Berarti PM lebih gede ya dari keluaran. Selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa berikutnya. Oke, nah atas kelebihan tadi bisa diambil pada akhir tahun buku, berarti Desember. Ini tadi Januari. Berarti menurut pasal 9 ayat 4 sama 4A belum ya, belum masuk. Tapi di bagian B dikecualikan dari ini yang diambil akhir tahun buku, boleh diminta setiap masa pajak oleh 1 sampai dengan huruf A sampai huruf E. Nah, caranya menggunakan 94C, yaitu pengembalian. Prosedurnya adalah prosedur 4C. Syaratnya apa? Syaratnya huruf A sampai dengan huruf E. Yang pertama, pengusaha melakukan ekspor. Si wajib pajak barusan ekspor enggak? Enggak, berarti enggak masuk ya. Kemudian huruf B, pengusaha tadi melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN. Masuk enggak? Masuk ya. Kenapa? Karena dia transaksi dengan BUMN atau dan bendahara. Salah satu aja masuk, ya sudah, berarti dia masuk. Kemudian pengusaha melakukan penyerahan barang kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut. Tadi kan transaksi ke kawasan berikat ya. Ya kan? Berarti masuk. Yang D ekspor BKP, yang E ekspor JKP. Nah, ini malah masuk di 3 poin. Sebenarnya masuk di salah satu poinnya aja udah oke. Tapi karena ini masuk dalam 3 poin, apalagi 3 poin, 1 aja oke, apalagi 3. Maka wajib pajak ini bisa minta pengembalian. Pengembaliannya pun bisa pakai metode fast track, yaitu dipercepat. Nih, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Nah, ini waktunya cuma 30 hari maksimal. Jadi dalam 30 hari, 194 ini akan kita kembalikan. Jadi, kalau ditanyain advice kita sebagai konsultan, atau advice kita sebagai tax manager, atau mungkin teman-teman yang menjadi ownernya sendiri, oh ini kalau kondisinya seperti ini ternyata masuk di 94B karena masuk dalam kategori 94B pasal 9 4B, maka wajib pajak bisa melakukan restitusi di masa pajak selain akhir tahun buku. Dan bisa menggunakan mekanisme 94C atau pengembalian pendahuluan. Kalau bahasa Bu Sri Mulyani, pengembalian yang dipercepat. Seperti ini. Jadi atas 179 juta ini akan dikembalikan oleh DJP. Kok Pak, kenapa dikembaliin? Ya karena banyak transaksi yang dia misalnya ini dipungut oleh bendaharawan. Seharusnya 7 juta ini masuk ke uangnya masuk ke dia, masuk ke sini, ternyata malah nggak masuk ke sini, tapi malah disetor oleh pemungut. Ini 88 juta, ini kan barangnya barang kena pajak. Kalau transaksinya bukan
karena ulah pemerintah sendiri yang menetapkan kawasan berikat, tentu si PKP ini akan dapat 88 juta di sini. Tapi karena pemerintah menetapkan kawasan berikat, maka transaksinya PPN-nya menjadi tidak dipungut. Akhirnya kita taruh di sini. Jadi tidak bisa masuk di sini. Karena hal itulah, karena kebijakan pemerintah tadi, maka pemerintah juga harus ngasih way out. Uangnya nggak dikasih oleh pembeli karena kebijakan pemerintah, harus ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ya tadi, PPN-nya dikembalikan oleh pemerintah. Ini ya, 179 juta akan dikembalikan kepada PKP dalam batasan waktu sekitar 3 bulan. 30 hari, sorry. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya? Pak, saya mau nanya, Monggo. Teh Tasya. kalau misalnya kita lebih bayar pajakan ya Pak, PPN ya, untuk di masa, contoh untuk di masa Oktober, kita lebih bayar. Oke. Terus kita akumulasiin untuk di PPN November, masa berikutnya kan bisa tuh ya Pak. Bisa banget. Nah, terus ternyata November kita lebih bayar lagi nih Pak, sampai di Desember. Desember kita lebih bayar. Itu bisa diakumulasikan untuk di tahun berikutnya kayak untuk Januarinya, atau cuma satu masa tahun 2004 ya, 2024 ya 2024 doang gitu gak Pak? Apa bisa untuk ke Januari 2025? Makasih. Oke. Terima kasih Teh Tasya, pertanyaannya bagus banget. Apakah kalau tadi kan kita nggak bisa restitusi atau nggak mau, mungkin takut diperiksa, takut lain sebagainya. Biasanya ada wajib pajak yang ditumpuk-tumpuk terus. Sampai kapan sih kita boleh numpuk? Sampai kapanpun, sampai Teh Tasya bosen. Itu boleh ditumpuk terus. Misalnya sampai Desember lebih bayar. Dibawa ke Januari boleh nggak? Boleh. Terus nanti sampai Desember lagi. Bawa ke tahun berikutnya lagi boleh nggak? Boleh. Sampai berapa bertahun-tahun pun boleh. Kalau tidak pengen di restitusi. Nanti mungkin suatu saat ada transaksi yang normal gitu, baru terkompen begitu, nggak apa-apa, boleh. Jadi jawabannya tidak terbatas sebenarnya Teh Tasya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Jauh ini jelas, Pak. Oke, terima kasih. Kita absen ya. Teh Anandia. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Teh Anandia, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Siap, terima kasih. Teh Tasya ada ya. Teh Mas Andreas ada. Teh Angelina, Hadir, Pak. ada pertanyaan Teh Angel? Sejauh ini aman sih, Pak. Oke, nanti pas ujian jawabnya gitu ya Teh ya. Oke, Pak. Ya. Teh Aulia, Hadir, Pak. terima kasih. Ada pertanyaan Teh Aulia? Cukup, Pak. Aman. Ya, oke. Teh Azura? Azura nggak ada? Bilkis? Hadir, Pak. Teh Bilkis ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, terima kasih. Khairul Herman? Hadir, Pak. Terima kasih. Mas Khairul, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Diva Mutiara? Hadir Bapak. Teh Diva, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini aman Pak. Terima kasih. Dimas Hafiz? Hadir, Pak. Ada pertanyaan nggak, Mas? Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Dinda Handriani? Nggak ada? Ebenezer? Nggak ada? Eka Septia? Google Chrome? Google Chrome? Google Drive. Nanti saya share kalau nggak lupa. Nah, kita sekarang mau praktekin membuat
faktur pajak. Ini tadi kan soalnya ya. Ini soalnya kita sudah kerjakan menggunakan Excel seperti ini. Termasuk nanti bagaimana sih minta 179 juta ini cara ngisinya bagaimana. Semoga cukup waktunya. Kita pertama dari pajak keluaran, kemudian administrasi faktur. Oh iya, saya mumpung ingat, saya share PowerPoint-nya ya. Saya share PowerPoint yang ini. Itu sudah saya share ya. Termasuk kalau nggak salah link untuk download aplikasi juga ada. Sudah saya share. Nah, kita mau rekam faktur pajak. Rekam faktur pajak, ini kan tahun 2024. Nah, ini fakturnya tahun 2016. Ini nggak bisa kita lanjutkan. Nih. Kenapa? Karena kita harus input dulu nomor faktur pajak yang waktu kita belajar kemarin, faktur pajak itu sistemnya menggunakan sistem jatah. Jadi kita minta jatahnya dulu ke DJP, kemudian setelah kita dikasih seperti ini, nomor jatah nomor berapa sampai dengan nomor berapa, harus kita input dulu ke aplikasi e-faktur. Caranya bagaimana? Kita input di sini, di referensi, kemudian referensi nomor faktur. Nah, yang lama kita hapus dulu. Ini faktur tahun 2016 ya, kita hapus. Kemudian kita rekam faktur yang baru, jatah 0124 0009 sampai dengan 00124 000058. Rekam. Ini sudah masuk. Kalau sudah masuk baru kita rekam faktur. Nah, ini tahun pajaknya 2024, nomor serinya 2024. Ini baru bisa kita lanjut. Yang pertama, sesuai dengan teori tadi, kita harus identifikasi dulu ini kode fakturnya berapa. Kalau nomor 1 kan bukan tidak terutang tadi ya. Nomor 2 aja. Nomor 2 tadi bilangnya kode faktur 01. Artinya ini kita pilih 01. Nih, pilih nomor 1 di sini jadi 01. Oke, baru kita lanjutkan. Kita input pembelinya siapa. Di sini NPWP-nya si pemilik toko. Ini NPWP-nya, kita tinggal copy. Taruh di sini. Terus enter. Terus kita buat lawan transaksi baru. Kita masukin Husni. Kemudian alamatnya Jalan Mohtoha misalnya. Bloknya kalau tidak tahu bisa strip. Nomornya misalnya nomor 10, RT-nya 00, RW 00 harus diisi ya. Kalau tidak tahu isi 00 seperti itu. Kelurahan
Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kode pos tidak tahu boleh di kos yang kosongnya. Kalau nomor telepon tidak perlu diisi, nggak apa-apa. Kita simpan. Setelah disimpan, ini transaksi pertama seperti ini. Transaksi kedua nanti kita dengan Pak Husni ya, kita tinggal masukin NPWP, kemudian enter, nanti nama sama alamat sudah otomatis terisi. Kalau untuk baru pertama kali memang kita harus input manual seperti tadi. Kemudian kita rekam transaksinya. Ini semacam barcode ya. Kalau mau direkam barcode-nya boleh. Kita tulis kodenya di sini. Nanti otomatis nama sama harga satuannya akan terisi. Tapi kita input manual aja. Ini Permadani serabut kelapa. Permadani serabut kelapa. Kemudian di enter. Kemudian rekam barang dan jasa. Kalau mau masukin barcode boleh di sini. Kalau tidak langsung harga jualnya aja. Di sini per pieces-nya, ini harga per pieces ya, itu 20 juta. Ini harga belum termasuk PPN. Kalau kita malas berapa ngitung harga kalau sudah termasuk PPN, kalau malas ya, kita tinggal checklist di sini aja. Berarti harga termasuk PPN-nya 22 juta. Atau kalau seandainya mau 20 juta itu termasuk PPN, kita tinggal ganti di sini. 20 juta sudah termasuk PPN. Nih, begini. Jadi DPP-nya nanti 1,8. Gitu ya, ini cara penggunaannya. Kalau sudah disimpan. Nah, kita tinggal nulis berapa biji. Kalau cuma 1 ya kita tulis 1. Kalau 10 ya kita tulis 10. Nanti harganya akan menyesuaikan. Ya PPN-nya, Pak kok PPN-nya cuma 2 juta? Ya sekali lagi ini aplikasi lama ya, PPN, tarif PPN-nya masih apa namanya? 10%. Nah, kita ganti gini, kalau sudah kita simpan. Mau ngerekam transaksi baru, kalau kita yes, nanti misalnya dalam satu invoice itu ada beberapa penjualan beberapa barang gitu, kita bisa input barang kedua. Kalau dalam satu invoice ada beberapa barang. Kalau barangnya cuma satu ya sudah, tadi pilih no. Kita close saja. Nah, semacam ini, kemudian kita simpan kalau sudah selesai. Kalau mau diubah, klik dulu, kita ubah, misalnya angka, angkanya salah. Kita bisa ubah. Kita simpan ya. Oke. Mau bikin faktur baru, sebenarnya yes, tapi no dulu deh. Nah, ini satu faktur sudah berhasil dibuat. Tapi statusnya belum approve. Belum jadi faktur pajak. Tapi kalau kita mau preview bisa. Ini preview mau ngecek faktur pajaknya sudah beres atau belum. Kita bisa cek. Nah, di sini kode fakturnya 01. Ketika saya tadi bilang kan kode fakturnya 01 ya, ini. Nah, kode digit ketiga ini kalau nanti kita bikin faktur pajak pengganti, misalnya ada kesalahan apa gitu, terus kita ganti fakturnya, nanti jadi 011. Kemudian di sini adalah NPWP penjual, kemudian ini adalah pembeli. Makanya di sini disebut pengusaha kena pajak. Kalau pembelinya nggak harus PKP ya, siapapun yang beli, ada faktur pajaknya seperti ini, nggak masalah. Kemudian nama barang atau jasa kena pajak dan harus disebutkan harga satuannya, kemudian harga totalnya. Kemudian ini PPN-nya. Ini mohon maaf masih 11% ya, tapi yang sebenarnya udah 11%. Ini saya ketik manual tadi. Kalau sudah oke, nggak ada kesalahan, kita bisa lakukan upload. Ini di sini kan nggak ada PDF ya, kita nggak bisa download PDF-nya. Tapi Simsalabim setelah saya klik upload nanti ada.
Nah, ini jadi ada. Oke, ini saya download PDF-nya. Ini kita pindahin ke desktop ya, biar gampang. Sebentar. Oke, ini tanda tangannya jadi nggak bersertel ya, kayak gagal masang sertelnya. Ini langsung saya kirim ke teman-teman aja dulu sebelum saya buka. Ini ya, tanggal 7 Desember 2024 jam 11 kurang seperempat. Nah, ini faktur pajaknya. Di sini ini seharusnya sudah ada barcode-nya nih, tapi gagal TTE tadi. Kalau actually sudah ada barcode-nya. Nah, kok barcode QR code. Ketika teman-teman sudah berhasil membuat faktur pajak seperti ini, tanpa seharusnya sih teman-teman bisa kirim email atau cetak, kemudian kirim ke Pak Husni ya. Tetapi kalau seandainya Pak Husni ini PKP, maka akan otomatis akan muncul di aplikasi e-fakturnya Pak Husni di sana. Pak Husni sudah tahu, oh ada si PT Sintan yang jual barang ke saya melalui aplikasi e-faktur seperti ini. Di menu mana Pak? Nanti di aplikasi terbaru di sini ada tambahan pre-populated data. Ketika diklik, kemudian dipilih masa Januari, nanti datanya akan muncul. Oh, Januari kamu transaksi dengan PT Sinta. Oh, ini mohon maaf saya tanggalnya salah, masih Desember ya. Kemudian contoh soal kedua ya. Saya tanggalnya keliru Desember nih. Saya contohin transaksi tidak dipungut ya. Bank Mandiri deh. Berarti kita pilih faktur 03. Nih, jadi fakturnya 03. Kemudian lanjutkan ke Bank Mandiri mana tadi? NPWP-nya Bank Mandiri. Enter. Buat lawan transaksi baru. Kita masukkan Bank Mandiri. Jalan M. Toha. Ini pengisian alamatnya saya sembarangan ya. Rekam transaksinya tadi Permadani. Enter. Kemudian kita masukkan nilai transaksinya 50 juta. Terus gitu, jumlahnya 1 ya, kita simpan. No. Simpan. No. Ini kalau sudah kita upload. Nah, kita bikin PDF-nya ya. Oke. Saya kirim ke teman-teman lagi yang sebelum saya buka. Kalau udah tak buka, nggak bisa dikirim soalnya. Sebentar, kesimpan di mana tadi?
dokumen. Saya tadi nge-save-nya keliru ke my dokumen ya. Jadi saya bukanya di my dokumen. Nah ini. Gini ya, kode fakturnya 03. Ini PPN-nya ada. Aduh, lupa nih, seharusnya 55 juta ya. Nah, kalau seandainya salah seperti ini, seharusnya kan 55 juta ya. Ini masih 5 juta. Kita bisa lakukan penggantian faktur atau faktur pajak pengganti. Kita klik di sini. Nah, ini kan faktur pajak pengganti ya. Di sini tidak ada kesalahan. Kemudian yakin yes. Lanjutkan. Nah, di sini kesalahannya di sini ya. Seharusnya 5.500.000. 5.500.000 kita simpan. Kalau sudah diupload, nah kebetulan ini sudah langsung terupload ya, maka kita bikin PDF-nya. Masih di my dokumen. Nah, saya coba kirim ya. Ini contoh faktur pajak pengganti. Nah ini, fakturnya jadi 031. Dan sekali lagi, meskipun teman-teman memilih Bank Mandiri, ini tidak otomatis ya. Teman-teman harus pilih sendiri, kodenya 03. Oke. Begitu selanjutnya. Yang saya kalau mau tak buatin satu-satu, teman-teman pasti bosan. Makanya saya skip aja. Tapi kurang lebih seperti itu cara membuat faktur pajaknya. Nah, yang nomor 9 bagaimana? Nomor 9 nanti belakangan. Kita ngisinya bukan di faktur lagi, tetapi di tempat lain. Pak, itu kan ada yang di apa namanya di retur. Yang di retur mana? Yang ke Pak Husni. Oke, caranya retur gini. Ini yang Pak Husni kan tadi di retur ya. Di sini nanti akan ada menu retur. Nih, kita tinggal yes. Nah, mau dibalikin berapa? Ini nomor returnya kita input. Kemudian tanggalnya. Ini saya masukin Desember ya, karena dari awal saya salah set tanggal jadi Desember. Seharusnya ini 01 ya. Kemudian jumlah yang dikembalikan berapa tadi? 5 juta. Ini berarti 550. Kita simpan. Tanggal returnya sebentar, tanggal berapa tadi? Tanggal 7 Desember. Format tanggal salah. Tanggal retur lebih besar dari tanggal sistem. Oh iya. Oke. Saya ganti tanggal 7 tadi ya. Karena nggak bisa bikin tanggal 30. Oke. Tadi retur sudah beres. Pak, kok di input nggak ada di sini?
Nah, karena tadi retur, dia tersimpannya di retur pajak keluaran. Kalau seandainya kita beli barang, terus kita yang balikin, kita nginputnya di pajak masukan, retur pajak masukan. Oke, di sini kita di administrasi. Nah, ini ada satu tadi yang kita retur. Nah, ini posisinya belum approve. Berarti kita harus approve dulu. Minta approval dulu, caranya tinggal di-upload. Seperti ini. Yes. Kemudian, kalau retur ini jadi dokumen fisik yang kita mas input ke aplikasi e-faktur. Jadi dari aplikasi e-faktur itu tidak ada outputnya, tidak ada dokumennya. Dokumen e-faktur ini hanya bisa membuat aplikasi e-faktur, membuat faktur saja. Selain faktur tidak ada dokumen yang terbuat kecuali SPT. Jadi selain faktur itu sifatnya hanya input saja. Termasuk ini retur. Jadi retur itu kita buat dokumen fisiknya, baru kita input di aplikasi e-faktur. Ini pajak keluaran. Sekarang kita input pajak masukan. Caranya sama, kita tinggal rekam. Kode pos boleh dikosongin juga. Kemudian disimpan. Kemudian kita input tanggal fakturnya. Tanggal fakturnya tanggal 20 Januari 2024. Ini sorry, kita ganti Desember. Nah, ini bisa dikreditkan atau tidak. Nanti untuk input yang nomor 3, kita input juga, cuman pilihannya tidak dapat dikreditkan. Jumlah DPP-nya adalah 1 miliar. PPN-nya 110 ya. Terus kita simpan. No. Sama seperti tadi, ini statusnya belum approve, maka kita lakukan upload. Yes. Oke, kalau seandainya semua inputan faktur pajak sudah kita input semua, pajak masukan sudah kita input semua, kemudian apalagi yang akan kita lakukan? Kita siapkan SPT-nya. Saat ini untuk SPT-nya sudah tidak menggunakan menu ini lagi, tapi kita pakai menu web e-faktur. Web e-faktur. Nah, ini akan otomatis ada namanya ketika kita sudah input sertifikat digital. Ini akan otomatis ada namanya. Kita tinggal masukin password untuk akun PKP-nya. Nanti login. Nah, inilah tempat untuk membuat SPT-nya. Tetapi kita kan nggak bisa simulasi pakai ini ya. Kita pakai simulasi SPT manual dulu aja. Caranya bagaimana? Menunya hampir sama. Di sini juga pakai menu posting. Di aplikasi e-faktur juga pakai menu posting. Di SPT kita posting. Posting itu kayak ngumpulin gitu loh. Kita sudah nginput pajak masukan masa Desember. Kita sudah input pajak keluaran masa Desember. Kita tinggal panggil aja. Nih. Tadi ada 4 PK dan 1 PM. Kemudian kita posting. Maaf ya, nggak tak input semua, nanti waktunya nggak nutup. Kalau sudah diposting, baru kita bisa buka SPT. Nah, nanti kalau buka SPT, nanti akan, kalau belum diposting, nanti nggak akan muncul masa Desember 2024. Pak, itu kan belum muncul. Nah, caranya perbarui tampilan. Setelah kita posting, baru dia bisa muncul. Kalau sudah kebuka, kita baru buka SPT. Nah, kalau sudah klik buka SPT, baru kita bisa lihat inputannya.
A1 ini untuk ekspor. Kalau kita nginput ekspor dari dokumen lain pajak keluaran, ini akan muncul di A1. Kemudian A2 itu untuk kalau kita bikin faktur pajaknya, nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk PK-nya yang sudah kita buat faktur pajaknya. Ini tadi yang minus tadi ya. Di sini juga disebutkan minus. Kemudian ada B1 itu untuk impor. Kemudian B2 untuk penyerahan dalam negeri yang bisa dikreditkan. B3 itu yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian di sini ada AB. AB itu adalah kumpulan form A1, A2, kemudian ditambah B1 sampai B3. Sebelum masuk ke induk. Jadi kita buka aja. Nah, di sini kita punya kewajiban untuk nginput penjualan yang digunggung tadi. Yang digunggung ya, 300 juta. Kita inputnya di sini. 300 juta. PPN-nya berarti 33 juta. Kalau sudah, ini rekapitulasi aja ya. Kita bisa ke bagian 2. Bagian 2 ini untuk pajak masukannya total. Tadi kita cuma input 1 ya. Makanya cuma ada 1 di sini. Di bagian 3 ini, kalau seandainya nih, tadi yang ditanyain siapa tadi ya? Teh Tasya kalau nggak salah. Kalau seandainya nih bulan sebelumnya kok lebih bayar. Terus kan nggak bisa restitusi nih. Bisanya cuma kompensasi. Maka kita bisa masukkan kompensasi dari November. Kalau seandainya lebih bayar ya November, kita taruh di sini. Misalnya kelebihannya 1 juta gitu. Kita taruh di sini 1 juta. Gini. Kalau seandainya loncat dari masa Januari 2024 misalnya, kita bisa tulis di sini Januari 2024 kalau loncat. Kemudian di sini ada perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Kemarin saya baru aja selesai mengoreksi sebuah perusahaan kue. Perusahaan kue ini dia punya di belakang, dia punya pabrik. Dia punya pabrik pembuatan roti. Kemudian di sisi depan ada kafenya. Nah, yang di kafe itu kan bukan objek ya. Kenapa bukan objek? Karena sudah kena pajak daerah, restoran. Pajak restoran. Kafe itu kena pajak restoran. Kemudian di sisi belakang itu pabrik rotinya. Kalau pabrik rotinya kan terutang PPN. Nah, masalahnya pembelian barangnya itu semuanya sama antara pabrik dan kafe itu. Kalau misalnya beli tepung itu ya 1 kali beli tepung gitu. Nah, pajak masukannya sekaligus. Padahal yang satu itu terutang PPN, yang satu tidak terutang PPN. Tapi inputannya, pajak masukannya itu dimasukin semua. Jadi inputnya dimasukin semua, tapi outputnya ada yang bukan objek. Nah, yang bukan objek ini seharusnya tidak dapat dikreditkan. Seberapa banyak? Pakai perbandingan. Kalau seandainya di kafe itu presentasinya adalah 5%, kalau dibandingkan dengan total penjualan, maka nanti pajak masukannya yang tidak dapat dikreditkan adalah 5%-nya dari PK. 5%-nya dari PM tadi. Kalau seandainya PM-nya 10 juta, berarti yang bisa dikreditkan hanya 10 juta dikurangi 5%. Nah, koreksi 5% tadi ditaruh di poin nomor 3 ini. Jadi pajak masukan untuk barang yang dijual di kafe. Kita taruh di sini. Hasil akhirnya pajak masukannya akan turun. Di sini kita tulis minus ya. Kalau sudah beres semua, ini karena nggak ada data, kita tulis 0 ya. Kalau sudah, kita klik simpan.
Kalau sudah, kita bisa ke induk SPT. Nah, di induk SPT ini kan statusnya minus. Kalau angkanya positif, berarti kita harus setor ke kas negara. Kalau sudah setor, nanti kita input surat setoran pajaknya di sini. Nanti angkanya akan menjadi positif. Misalnya ya. Nih, kan menjadi positif ya. Nanti kita input surat setoran pajaknya. Tapi kalau angkanya negatif seperti ini, seperti yang saya ceritain tadi, kita harus pilih mau kompensasi ke masa berikutnya, baru nanti kita minta di bulan berikutnya atau bulan apapun nanti masa depan, itu bisa kompensasi, atau boleh loncat juga ke bulan apa di tahun depan, boleh, atau mau restitusi, dikembalikan. Nah, ini kita pilih restitusi. Nah, restitusi di sini ada 17C, 17D, sama 94C. Nah, 17C itu untuk WP patuh. Pakai mekanisme prosedur biasa atau pendahuluan. Saya untuk WP patuh bisa checklist pendahuluan seperti ini ya. 17D ini untuk WP yang restitusinya di bawah 1 miliar. Tapi hanya bisa di masa Desember saja. Di bawah 1 miliar, dia tidak melakukan penyerahan 94B. Ini ya. Masih ingat kan 94B tadi? Kalau dia tidak melakukan penyerahan 94B, maka dia bisa melakukan, dan bukan WP patuh, dia hanya bisa minta di 17D. Tapi ini hanya di akhir tahun. Tapi kalau dia melakukan penyerahan 94B, checklist yang ini, maka dia bisa melakukan restitusi dengan 94C. Yang ini. Berarti untuk kasus ini, karena dia melakukan penyerahan 94B, sorry, berarti dia bisa melakukan restitusi 94C. Nanti kalian jawab seperti itu ya. Wajib pajak bisa mengajukan pengembalian 94C. Kenapa? Karena wajib pajak sudah melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud pasal 94B. Seperti itu. Nanti kalian jawab seperti itu ya, jangan jawab yang lain. Kalau sudah, kita tinggal masukin tanggal. Kemudian nama. Kemudian tinggal simpan. Tinggal simpan ya. Nah, oke. Itu biasanya seperti itu. Nah, ada transaksi khusus yang di bagian 3, 4, sama 5. Bagian 3 itu masih ingat nggak ketika kemarin saya menyampaikan KMS, yang ketika kita membangun sebuah bangunan yang luasnya lebih dari 200 meter persegi, maka kita punya kewajiban untuk bayar 2,2. Ingat, 2,2. Besok di soal keluar juga insya Allah, kalau saya nggak lupa. Jangan lupa tarifnya adalah 2,2 selain pembelian tanah. Kalian masukkan angkanya di sini. DPP-nya di sini, cuma jumlah yang terutangnya berapa, surat setorannya dimasukkan di sini. Kemudian kemarin saya juga sempat cerita ketika saya ngomong Ciptaker itu, ada PPN yang dibayar ketika ada wajib pajak yang gagal produksi. Gagal produksi itu berarti dia sudah melewati 3, 5, 6. 3 tahun, 5 tahun, sama 6 tahun. Dia gagal, melewati batas waktu itu, maka dia harus store kembali kan kalau udah diminta, dia store-nya masukkan di sini, angkanya. Kemudian kalau ada penjualan barang mewah, ini akan otomatis terisi ketika teman-teman ngisi waktu bikin faktur, di bawah itu kan ada PPNBM ya, kita tinggal, ini kalian input di sana, nanti otomatis masuk di sini. Kalau sudah beres semua, kita tinggal buat cetak SPT-nya. Di sini ada buat file CSV sama PDF SPT. Saya simpan di desktop.
Oke, saya kirim ke teman-teman ya SPT-nya. Itu sudah saya kirim. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Pak, berarti kalau nanti misalkan udah menggunakan aplikasi yang baru, prosesnya akan berubah nggak ya, Pak? Oh, pakai yang Cortex ya? Iya, Pak. Oke, hampir sama, Mas. Hampir sama, cuman menu-menunya berbeda. Untuk aplikasi yang baru udah ada contohnya belum ya, Pak? Untuk tampilannya. Ada, Mas. Tapi Mas harus ikut, kita lagi ini. Kalau di KPP saya sedang gencar untuk melakukan apa namanya sosialisasi Cortex ini. Kita lagi gencar gitu melakukan sosialisasi. Mas tinggal ikut aja sosialisasinya. Mas terdaftar di mana? Lihat aja di apa namanya sosmednya. Nanti Mas bisa ikut sosialisasi